Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan bersama saya Ehsan Yahya dan ini sempena pemilu 2024 Pilihan Raya Umum Indonesia. Ini adalah kawasan dan juga tempat ikonik di Indonesia, Bundaran Hi ataupun Bundaran Hotel Indonesia. Ini adalah kawasan dan juga hotel pertama bertaraf internasional di Indonesia pada tahun 1962 yang dirasmikan oleh Presiden Soekarno. Dan apa yang pasti, dalam kita meneliti dan juga kita memahami kepesatan pembangunan di Indonesia, kita juga perlu faham berkaitan bagaimana survival rakyat dan juga anak muda, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan sektor perniagaan, sektor pekerjaan dan juga taraf ekonomi termasuk poket rakyat Indonesia. Yang ni yang kita nak bincangkan di tengah-tengah kota Bandaraya Indonesia bersama-sama dengan orang muda Margianta SJD yang merupakan penulis dan juga founder Emansipasi Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Astro Awani. Tapi sebelum tu Pak, Margianta SJD itu apanya Pak? Surahman Juhanda Dinata, itu nama lengkap saya. Sebab Indonesia ni dia ada perkataan-perkataan yang dipendekkan. Macam inilah Bundaran T, Hotel Indonesia dan sebagainya. Okey, jadi kita nak masuk dalam lah. Nanti kita nak tanya Mbak tu bisa tahu masuk atau tidak. Tetapi sebelum tu, Gian, satu perkara penting untuk kita faham dalam 2024. Gimana sebenarnya taraf ekonomi rakyat, taraf pekerjaannya, dan adakah Indonesia dan juga rakyatnya berdepan dengan kesusahan berkaitan dengan ekonomi secara keseluruhannya setakat ini? Ya betul, Indonesia sendiri masih dalam tahap recovery setelah pandemi COVID-19 mereda. Dan tentunya yang menjadi tantangan di dalam ekonomi Indonesia sejak lama adalah memang ukuran daripada tenaga kerja informal di Indonesia sangatlah besar, ya, hampir sekira-kira 70%, 60%. Sementara saat seorang pekerja itu informal, maka dia otomatis menjadi rentan, vulnerable. Karena dia belum tentu terjamin jaminan sosialnya, belum ada penghasilan yang tetap, ya, dan kerentanan lainnya. Jadi memang ini agak sulit, ya, apalagi Indonesia dalam rangka bangkit sejak COVID-19, dan ditambah dengan juga iklim hukum, ketenagakerjaan dan juga politik yang sayangnya menurut saya belum berpihak kepada kelas pekerja di Indonesia, terutama pekerja muda. Kalau kita bercakap berkaitan dengan pengangguran, tapi yang pertama sekali, adakah akses untuk anak muda mendapatkan pekerjaan di Indonesia ini agak sukar, dan bagaimana kalau kita bercakap berkaitan dengan pekerjaan yang tersedia dan juga permintaan terhadap pekerjaan itu? Ya, secara makro ekonomi di Indonesia sendiri investasi bukan menjadi masalah, ya, seperti yang disuarakan oleh banyak pejabat pemerintah. Sebetulnya investasi di Indonesia cukup tinggi, akan tetapi tidak semua itu menjadi lapangan pekerjaan. Menjadi lapangan pekerjaan yang bisa diakses khususnya oleh para pekerja muda. Sehingga pada akhirnya walaupun ada lapangan pekerjaan yang tercipta, sayangnya lapangan pekerjaan ini tidak berkualitas. Apa yang saya maksud tidak berkualitas adalah gajinya kecil, tidak seberapa, pekerjaannya bebannya sangat besar, dan masih dalam posisi rentan. Tadi kita berbicara tentang tenaga kerja informal. Banyak sekali yang tercipta, terutama dalam yang sedang ramai di ASEAN juga adalah ekonomi gig. Gig ekonomi. Jadi gig workers, pekerja informal, pekerja gig, seperti yang kita lihat ada yang pakai jaket hijau, driver ojek online, ya, ojek daring yang mengantarkan paket dan sebagainya. Mereka sebetulnya antara dianggap pekerja dan tidak. Bekerja seperti pekerja, tapi tidak ada penghasilan yang tetap, ya. Tidak ada perlindungan yang cukup juga, tidak ada payung hukum yang jelas. Dan ini pun kemarin sempat menjadi bahasan dalam beberapa kampanye calon presiden di Indonesia. Jadi memang ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah seharusnya menuju kepada formalisasi ekonomi. Ya, karena tidak cukup kita melihat ekonomi yang sekarang untuk bisa menyerap tenaga kerja di Indonesia yang begitu banyak potensial, dan tidak ada juga perlindungan yang serius bagi kelas pekerja di Indonesia. Walaupun misalnya ada tenaga kerja yang dipekerjakan, banyak dari mereka mengalami intimidasi, bahkan kekerasan seksual, bullying, banyak aspek lain dari kerja layak yang belum terpenuhi. Apalagi kalau kita berbicara tentang
teman-teman minoritas, pekerja disabilitas, teman-teman minoritas seksual, gender dan lain-lain, tentu ada tantangan tersendiri yang dialami. Saya menarik apabila tapi sebelum itu terima kasih Abu, kami minta izin. Terima kasih. Okey, Bapak, saya menarik apabila Bapak menyebut berkaitan dengan ekonomi gig. Isu dan juga masalah ekonomi gig ini bukan saja di Indonesia, malah di negara-negara lain berkaitan dengan insurans, perlindungan, simpanan untuk hari tua. Kalau di Malaysia kita sebut sebagai KWSP dan sebagainya. Tetapi antara itu adalah isu besar. Tetapi melihat kepada pasca pandemik selepas itu dan bagaimana untuk ketersediaan untuk pemerintah ataupun nanti calon yang akan memenangi presiden, apa tumpuannya yang harus diberikan kepada kelompok dan juga golongan-golongan tidak formal seperti ini? Ya, tentu yang akan harus disediakan adalah ya pemerintah harus sadar bahwa adalah tanggung jawab utama pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup, yaitu seleksi investasi yang masuk, yang diberikan izin dan lain-lain itu adalah harus yang padat karya, yang banyak menyerap orang. Yang kedua adalah yang berkualitas, bisa menjamin hak berserikat, upah layak dan lain-lain. Dan yang ketiga, pekerja yang sudah bekerja di gig ekonomi itu harus diberikan jaminan juga. Misalnya di Indonesia kita punya namanya BPJS tenaga kerjaan. Itu adalah semacam our social security. Itu harus diberikan juga kepada para pengemudi ojek online, driver kurir dan sebagainya, pekerja gig ya. Terutama juga ada penghasilan dasar dan lain-lain. Jadi sebetulnya harus ada semacam skin in the game untuk para pekerja gig ini, karena tidak bisa lagi tidak diatur. Karena sekarang kami sendiri yayasan saya Emancipate Indonesia sudah bersama teman-teman kurir dan teman-teman driver online, teman-teman pekerja gig ini selama 3 tahun terakhir kami mencoba memperjuangkan kepada kementerian-kementerian. Kami mengumpulkan petisi, bahkan meme sampai viral, kemudian kami ketemu dengan pejabat kementerian. Dan pada akhirnya bahkan Kementerian Tenaga Kerja pun mengakui, oh memang ada kekosongan hukum ya. Ternyata belum diatur ya pekerja gig ini. Ya iya betul Bu, makanya tolong atur. Nah sayangnya 3 tahun kami dibilang, yang nama anak muda bilang ghosting. Jadi kami ditinggal begitu saja. Sementara yang di pengaturannya itu sangat ada timpang tindih. Jadi yang mengatur tarifnya untuk pengemudi yang mengangkut customer, penumpang adalah diatur oleh Kementerian Perhubungan. Terus kemudian untuk yang kurir, kan mereka kadang juga tidak hanya mengangkut penumpang, tapi juga kurir. Itu diatur oleh Dirjen Pos, Direktorat Jenderal Pos dari Kemenkominfo ya, Kementerian Informatika. Maaf banyak singkatan di Indonesia. Tapi sebetulnya hak mereka sebagai pekerja itu tidak ada payung hukumnya. Sementara mereka dihukum seperti pekerja. Bahkan kemarin sempat viral, itu ada aturan salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia ini, yang jaketnya hijau juga ini, mereka itu mengancam akan memutus mitra atau memecat pekerja yang ketahuan demonstrasi atau mengajak pekerja lainnya demonstrasi. Padahal mereka juga bukan pekerja. Kenapa diperlakukan seperti itu? Sementara saat penentuan tarif dan lain-lain tidak ada proses demokratis sama sekali. Mereka tidak dilibatkan. Padahal kan kalau bilangnya adalah mereka mitra, partners. That's why they are not treated as employees. Tapi kenapa mereka tidak dilibatkan gitu. Jadi itu ada ketimpangan sebetulnya, dan ini yang sebetulnya saya harap ya siapapun presidennya bisa mengatasi ini, karena sudah terlalu lama ekonomi gig di Indonesia ini tidak terregulasi, unregulated. Kalau kita lihat di Inggris, kita lihat di Belanda, itu sudah diatur sedemikian rupa. Uber driver itu tidak lagi dianggap mitra, memang mereka pekerja dan lain-lain gitu. Jadi harusnya Indonesia pun sebagai salah satu ekonomi terbesar di ASEAN harusnya juga mengikuti jejak yang sama. Dalam siri kampanye Presiden, ada yang memang dilihat bertegas untuk memperjuangkan isu gig dan juga pekerjaan tidak formal ini? Ya, kalau dari 3 kandidat, saya kurang tahu yang kandidat nomor 3. Tapi kandidat nomor 2 kemarin sempat berkampanye bersama driver ojek online. Tapi sayangnya saya tidak tahu apa yang dia suarakan di situ. Selain janji-janji kesejahteraan yang agak tidak jelas ya. Tapi sebetulnya kemarin saya sempat datang ke kampanyenya calon nomor 1, Anies Baswedan. Di situ dia membuat namanya program Desak Anies, semacam town hall. Dia bertemu dengan masyarakat, menyampaikan keresahannya. Dia membuat 1 episode khusus tentang buruh dan ojek online, itu pekerja gig. Nah kemudian di dalam pertemuan itu ternyata dia juga bilang bahwa ini memang harus diatur, harus ada payung hukum, harus ada BPJS tenaga kerjaan ya, dijamin social security-nya untuk pekerja gig ojek online gitu. Ya kan itu masalah dilaksanakan atau tidak tahu ya. Tapi setidaknya itu keluar dari salah satu paslon, dan dengan
dia memahami cukup jelas masalah permasalahannya, bahkan ojek online-nya sendiri pun datang menyampaikan kepada dia gitu. Jadi ya saya rasa sih mungkin baru dia yang benar-benar serius ya. Yang satu hanya jadi objek kampanye, yang satu saya kurang tahu, mungkin membicarakan tapi saya nggak mengikuti. Itu sih. Ya, Mungkin. bila kita bercakap berkaitan dengan ekonomi gig ini, kita tahu peratusan yang tinggi adalah golongan-golongan muda dan juga tidak terkecuali kepada golongan mereka yang mungkin sudah berusia dan sebagainya. Ya. Tetapi bagaimana untuk pekerja-pekerja hari ini, sama ada formal ataupun tidak formal, formal or informal dan sebagainya, untuk mengadaptasi digitalisasi? Adakah Indonesia tindak ataupun telah pun ke arah digitalisasi yang besar berkaitan dengan ekonomi baharu, terutamanya ekonomi gig, ekonomi digital dan sebagainya? Ya, sebetulnya ekonomi digital itu sudah terlalu sering menjadi gimmick ya atau jargon kampanye para politisi ya gitu ya. Jadi apa-apa serba digital. Mereka bilang industri 4.0, 5.0, 6.0, apalah apapun itu maknanya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di masyarakat akar rumput ya, banyak yang akses internet saja masih susah gitu ya. Belum lagi literasi dan sebagainya, dan kita banyak tantangan juga ya, potensi tapi juga datang tantangan. Misalnya isu terkait AI ya. Ramai sekali, bahkan salah satu paslon di pemilu ini sangat sering menggunakan AI dalam kampanye politik dia. Padahal ini sudah diprotes oleh pekerja kreatif Indonesia bahwa AI yang digunakan itu tidak etis karena tidak berpihak sama pekerja kreatif, karena dia mencuri data yang lain dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya ada ketimpangan di situ sebetulnya ya, dari apa yang ingin diimajinasikan dan dengan apa yang terjadi di akar rumput persepsi masyarakat sendiri gitu. Bukan berarti mereka antipati, tapi mereka masyarakat justru saya lihat lebih berhati-hati daripada pemerintah yang optimis tapi ternyata tidak cukup berkomitmen untuk meregulasi. Contohnya ya tadi ekonomi gig ya. Mereka selalu bilang dulu alasannya Presiden Jokowi pemerintahannya tidak mengatur dulu ojek online kan karena ada tuntutan masyarakat, betul, tapi juga bilang pemerintah tidak boleh menghalangi inovasi. Seperti itu ya. Tapi ternyata yang kita lihat sekarang sudah berapa tahun lewat ya, sudah hampir di akhir pemerintahan Presiden Jokowi, dan ternyata belum diatur dengan jelas juga dan dengan adil juga hubungan kerja para mitra yang dulunya dikorbankan demi inovasi digital itu di awal. Jadi digitalisasi itu boleh, tapi jangan sampai mengorbankan kelas pekerja, jangan sampai melompati etika hukum dan lain-lainnya. Itu yang saya rasa perlu menjadi bagian lagi sih. Jadi ya transformasi digital boleh, tapi yang juga yang menguntungkan bagi semua, tidak hanya segelintir. Itu mungkin ya. Ini perkara jelas dan juga penting untuk kita faham ekonomi gig, digitalisasi dan bagaimana ketersediaan yang disediakan ataupun yang diberikan oleh pemerintah dan juga kerajaan itu sendiri. Baik, Mas Gian, kita nak berhenti rehat seketika. Kita nikmati pemandangan indah di bumi Jakarta, sebab Jakarta ini provinsinya bukan satu atau dua, daerahnya bukan satu atau dua. Malah luasnya Jakarta dan juga Indonesia ini antara negara besar demokrasi, dan juga kita nak bercakap dengan lebih lanjut berkaitan dengan ekonomi, poket rakyat Indonesia dan sebagainya. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali dalam temu bual khas sempena Pilihan Raya Umum Indonesia 2024, masih lagi di Bundaran HE. Penerbit saya kata sebutan dia HE, bukan HI, bukan HI dan sebagainya. Itu yang dia katalah. Apapun, ini adalah Bundaran Hotel Indonesia. Kami bertuah hari ini sebab kita bersama dengan Mas Gian ataupun Pak Gian. Kalau Mas Gian tu lebih muda ya. Orangnya masih muda. Kita bercakap berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kos sara hidup dan sebagainya, upah pekerja. Kita tahu kalau menurut dapatan Ogos 2023 hampir 7.63 juta jumlah penganggur di Indonesia. Tetapi Indonesia ini tumpuannya bukan saja di Jakarta, banyak lagi daerah-daerah lain dan sebagainya. Tetapi secara normal dan juga generalnya, kalau kita bercakap di bandar-bandar besar, berapa sebenarnya kos sara hidup yang agak selesa lah untuk seorang yang berkeluarga?
Ya, tentu beragam ya, Ya. untuk biaya hidup yang layak. Hmm. Komponen hidup layak pasti berbeda-beda di tiap provinsi dan tiap kota. Tapi kalau contoh saja di Jakarta misalnya, saya kalau tidak salah melihat ada yang bilang temuan bahwa kalau untuk hidup yang benar-benar layak di Jakarta 11 juta. Tapi upah minimum di Jakarta itu masih di bawah 6 juta. Jadi tidak seberapa gitu. Jadi maksudnya itu adalah sebuah ketimpangan yang terjadi dan bagaimana kalau kita ini baru di ibu kota, belum lagi di daerah-daerah lain ya. Jadi memang dan ini juga terdampak oleh salah satu momen yang sangat berpengaruh belakangan ini adalah disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja. Yaitu itu adalah sebuah upaya untuk merombak hukum regulasi di Indonesia untuk katanya sih untuk mengundang investor dan menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Tapi ternyata begitu kita cek di akar rumput, di grassroots, banyak terutama teman-teman serikat buruh ya dan lain-lain itu mengeluh karena justru Omnibus Law ini bukan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga bisa hidup layak seperti kita diskusikan, tapi ternyata banyak dari mereka justru perlindungan pekerjanya menjadi lebih rentan lagi, ya, outsourcing dan kemudian juga terkait dengan upah minimum yang berubah sistemnya sejak 2015 sebetulnya sih, tapi belakangan semakin dinormalisasi. Jadi ternyata memang ini menjadi kebangkitan sebetulnya kelas pekerja Indonesia untuk tidak hanya mengeluh tapi juga apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong pemerintah bisa betul-betul berkomitmen dalam memastikan kelas pekerja Indonesia mendapatkan komponen hidup yang layak, upah yang layak. Maka dari itu juga mungkin saya ingin sedikit sharing ya, karena belakangan ini karena pemilu itu mungkin tidak hanya tidak hanya pemilihan presiden ya, tapi juga terkait juga pemilihan calon legislatif ya, parlemen member, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan ada yang menarik di Indonesia, karena kita bicara tentang pekerja, ada satu partai baru, namanya Partai Buruh. Partai Buruh. Betul. Dan itu adalah partai yang isinya diinisiasi oleh para serikat buruh, yang juga dirugikan oleh tadi saya bilang Omnibus Cipta Kerja, kurangnya lapangan pekerjaan. Mereka itu greget ya, aduh kapan nih kita diwakilkan. Akhirnya mereka memilih untuk terjun ke politik formal sendiri. Dan banyak, khususnya menariknya, banyak kaum muda yang tertarik dengan Partai Buruh. Khususnya kaum muda yang susah cari kerja, yang tidak dilindungi, pemagang yang tidak bayar, unpaid interns dan sebagainya. Semuanya merasa ini kayaknya mungkin baru kali ini ada partai yang mewakili kegelisahan kami sebagai kelas pekerja. Karena umumnya partai Indonesia semuanya mengaku Pancasilais, semuanya mengaku nasionalis, ekonomi kerakyatan. Tapi saat ditanya secara konkret programnya dan sebagainya bisa berbeda-beda, bahkan antar kader dalam satu partai bisa berbeda-beda. Jadi sayangnya belum ada kejelasan dan memang sepertinya Partai Buruh dilihat sebagai salah satu yang dilirik oleh masyarakat. Jadi tidak hanya ramai pilpres tapi juga pileg dan Partai Buruh salah satu yang dilirik karena memang tadi kegelisahan kelas pekerja di Indonesia khususnya pekerja muda sangat besar gitu. Untuk diperjuangkan. Bila tadi Mas Gian menyebut lebih kurang dalam 11 juta dalam kiraan dia dalam RM3,000 Malaysia untuk tinggal di Kuala Lumpur. Kalau ikutkan mungkin jumlah RM2 hingga RM3,000 itu kalau di Malaysia kita sebut sebagai miskin bandar. Ya, walaupun ia mempunyai jumlah ataupun 2-3 ribu, tapi still tidak memenuhi permintaan dan juga keperluan contohnya di seseorang untuk hidup di bandar dan sebagainya. Tetapi satu menarik apabila kita bercakap berkaitan dengan lapangan pekerjaan yang perlu ada tersedia di Indonesia dan sebagainya. Dalam masa yang sama rakyat Indonesia dan juga masyarakat Indonesia juga cuba untuk mencari tuah dan juga rezeki di luar negara contohnya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai buruh dan sebagainya. Bagaimana seorang anak muda melihat kepada perspektif ini? Adakah pemerintah perlu mengambil perhatian khusus berkaitan dengan perkara ini? Kalau ada ketersediaan yang jelas di Indonesia, pastinya tidak ramai akan keluar daripada negara ini contohnya. Betul, sepakat sekali karena memang Indonesia banyak sekali mengirim pekerja migran more migrant workers ke luar negeri, apalagi ya ke tetangga kami di Malaysia juga banyak ya seperti itu. Dan itu sebetulnya betul sekali. Saya sepakat kalau di Indonesia ekonomi bisa menjamin ada lapangan pekerjaan yang cukup dan layak, tentu mereka tidak akan kepikiran untuk cari kerja di luar negeri. Nah sayangnya memang masih itu belum terjadi, makanya masih banyak yang bermigrasi untuk bekerja dan memang sebetulnya tanpa harus seperti itu dalam keadaan yang terhimpit ekonomi.
bermigrasi untuk bekerja adalah tetap sebuah hak ya. Sebuah hak masing-masing warga negara, dan memang yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagi mereka yang memilih untuk bermigrasi untuk bekerja sebagai haknya, tentu harus dilindungi hak-haknya. Kemarin sendiri ini menjadi salah satu topik bahasan juga dalam debat calon presiden ya, terkait pekerja migran ya, buruh migran, tapi sayangnya hanya sedikit saja yang tersentuh ya. Gitu. Jadi tapi di kesempatan-kesempatan lain ada beberapa yang memang punya perhatian khusus terhadap pekerja buruh migran seperti itu ya, dan itu yang sebetulnya seringkali terlewatkan ya. Kalau kita bilang kelas pekerja Indonesia tentu bukan hanya yang tinggal di sini, tapi juga yang tinggal di luar negeri. Dan sekali lagi itu menjadi sebuah pekerjaan rumah besar, karena saya rasa sebagai contoh di Indonesia rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga itu belum disahkan. Sudah hampir 20 tahun tidak pernah disahkan di DPR. Jadi pekerja rumah tangga di Indonesia itu standar hidupnya, kalau tadi kita bilang komponen hidup layak dan juga upah, itu tidak ada sama sekali. Mereka bisa digaji hanya mungkin 1 juta, 2 juta rupiah per bulan untuk pekerjaan yang mungkin full time, bahkan menginap di rumah tanda kutip pemberi kerjanya. Itu sangat-sangat mengenaskan, dan saat mereka bekerja di luar negeri banyak juga yang menjadi misalnya pekerja rumah tangga, tapi bahkan dengan taraf seperti itu masih lebih layak ya daripada di Indonesia. Jadi sayang sekali Indonesia masih gagal untuk melindungi pekerja informalnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bekerja hampir mirip ya, walaupun di luar negeri sudah formal mungkin pekerja rumah tangga, tapi ternyata masih kadang juga tidak terlindungi ya. Gimana di luar negeri, di dalam negeri saja tidak dilindungi. Jadi sebetulnya Indonesia ini harus banyak-banyak berefleksi ya, tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi, tapi masalah pemerataan. Bagaimana no one left behind itu tidak hanya jadi jargon, tapi betul-betul pekerja informal ya, tadi yang pekerja rumah tangga juga terakomodir. Makanya saya sangat senang saat belakangan ini, maaf saya jadi bahas partai buruh lagi karena saya mendukung mereka juga ya, tapi hanya simpatisan bukan kader ya. Cuma belakangan ini ada calon legislatif running for office menjadi pengen jadi anggota DPR pekerja rumah tangga. Dan ada juga yang driver ojek online. Mereka yang tersisihkan oleh sistem mulai bangkit, oke, kita harus punya partai sendiri, kita harus masuk ke sistemnya, kita ubah seperti yang kita inginkan. Jadi sudah sampai di level itu. Sebetulnya ya saya nggak mau bilang ini dampak positif juga ya, tapi solidaritas kelas pekerja lagi besar-besarnya nih. Dan tergantung pemerintah ini harusnya bisa membaca situasi ini dan harusnya betul-betul bisa mewakili kepentingan kelas pekerja, karena sampai pekerja rumah tangga, ojek online itu nyalek, itu kan saya sangat kagum sebetulnya, tapi juga berarti kan mereka selama ini merasa tidak diwakili oleh perwakilan yang ada, makanya mereka sampai memilih untuk maju sendiri dan memang hak mereka. Jadi seperti itu. Menarik apabila Mas Gian menyatakan bahawa terpisah daripada sistem. Ini perkara mikro dan juga jelas untuk kita faham. Ada pekerja-pekerja yang tidak berada dalam sistem pekerjaan yang betul, dan sebab itu antara isu-isu besar berkaitan dengan hak, berkaitan dengan persaraan dan sebagainya, hal-hal seperti ini yang perlu dipertingkatkan. Baik, dalam minit-minit terakhir ini tidak kisahlah siapapun, sama ada Pak Anies, Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar, sekiranya menang dalam putaran satu pemilihan presiden ini, apa sebenarnya yang perlu difokuskan, yang perlu diutamakan apabila kita bercakap berkaitan dengan ekonomi, kos sara hidup, poket rakyat Indonesia, pekerjaan dan sebagainya? Apa penegasan dari seorang anak muda? Wah, tentu apa ya? Berat ya, kok seolah-olah saya calon presiden ya. Tapi saya rasa mungkin lagi 5 tahun nanti 2015 ya. Saya rasa tentu yang harus, kalau secara ekonomi tentu pergerakan dari informal ekonomi kepada formal ekonomi. Itu pasti, agar semua terjamin, terregistrasi, terbaca oleh sistem, bisa mendapatkan akses jaminan sosial. Itu dari ekonomi. Tapi tentu juga kita bisa meliputi bahwa ekonomi juga tidak hanya tentang aspek individu dan komunitas pekerja saja, tapi juga terkait dengan secara makroekonomi. Misalnya nih, kita bisa memastikan tidak bahwa bisnis yang ada itu mematuhi prinsip-prinsip HAM, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip lingkungan, karena kita mengalami era krisis iklim. Kita juga mengalami era di mana banyak sekali pekerja yang dieksploitasi, buruh kelapa sawit dan sebagainya ya, di daerah, di dalam value chain daripada produksi satu barang yang kita pakai sehari-hari, di baliknya mungkin ada para pekerja yang belum sejahtera juga. Jadi pemerintah harus punya kemauan political will untuk mengedepankan kepentingan masyarakatnya,
bukan untuk kepentingan pemodal saja dan pertumbuhan ekonomi saja, agar bagus di dalam laporan gitu pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, tapi ternyata masyarakatnya banyak yang masih belum mendapatkan akses jaminan sosial, pekerjaan layak dan lain-lain. Saya rasa itu harus betul-betul ada, pemerintah tuh hadir, dan yang terpenting juga tentunya adalah terkait kebebasan berpendapat ya. Karena di Indonesia ini sampai sempat rame, kita kalau ngomongin Indonesia di internet, kalau supaya tidak dipenjara karena undang-undang ITE yang karet itu maksudnya gampang sekali saja, karena kita harus ngomong Wakanda. Indonesia itu adalah Wakanda gitu. Karena kita takut mengkritik. Karena kenapa tidak? Ini kan tidak sehat, karena kalau seperti ini tidak ada kebebasan berpendapat, kan kaum muda sukanya kebebasan berpendapat. Ya. Kita melawan, kita berjuang. Kalau misalnya tidak ada kebebasan berpendapat, tentu demokrasi, indikator standar demokrasi menurun, sehingga orang-orang mau investasi, siapa juga, ekonomi juga tidak baik dong, ujung-ujungnya gitu ya. Jadi ini tentu menjadi salah satu aspek yang mungkin secara tidak langsung berhubungan dengan ekonomi juga, yaitu demokrasi Indonesia ini sendiri. Apalagi ada indikasi kecurangan pemilu sekarang, ada katanya pengerahan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme, hukum yang segala macam digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Saya rasa itu justru juga penting, karena pastinya ekonomi butuh stabilitas, butuh juga sistem yang yang bisa menjamin rule of law pastinya. Itu sih menurut saya itu salah satunya juga yang paling penting adalah ya itu ya, etika, hukum, integritas ya. Dan melawan korupsi, kolusi, nepotisme, karena kalau tidak ada itu ya mau membawa investasi sebanyak apapun ya nanti nggak akan menetes ke bawah ya. Kalau yang kita bilang trickle down ekonomi doesn't work gitu. Tidak trickle down ke bawah gitu. Kalau pemerintahnya tidak hadir dan emang mengedepankan asas keadilan bagi masyarakatnya sih. Kalau isu rasuah, isu korupsi ini mungkin kita perlu lagi 30 minit untuk berbicara ataupun kita ngomong. Sebab ini isu panjang, dia bukan isu setempat. Dan malah dia adalah isu dunia, politik dunia dan sebagainya. Apapun saya tertarik apa yang Mas Gian nyatakan tadi adalah sesuatu berkaitan dengan kritik. Kalau kita nak ada kerajaan yang baik, kita perlu ada pembangkang yang hebat. Kalau kita ada kerajaan dan juga kita ada pemimpin yang bagus, dia perlu memahami dan juga menilai kritikan daripada rakyat dan juga akar umbi itu sendiri. Dan mungkin sebelum saya tutup juga, karena ini masih bahas kaum muda, kita harus pahami bahwa kaum muda itu bukan monolit, bukan satu single entity. Kaum muda itu beragam. Ada kaum muda yang misalnya bapaknya orang berkuasa, jadi dia bisa dengan gampang berkuasa, masuk pemilu dan lain-lain. Tapi ada juga kaum muda yang bahkan harus pakai mengutang pinjaman online, pinjol, dikejar-kejar hutang, tidak dapat pekerjaan. Ya, kaum muda mana yang kita omongin nih? Karena tidak bisa dipukul rata. Jadi harus ada perspektif yang lebih mendalam melihat kaum muda itu seperti apa. Jangan sampai kaum muda yang diwakili di ekonomi, di politik terutama ya, itu hanya tokenistik, hanya sekedar muda saja. Tapi sebenarnya dia tahu-taunya ya, seperti kita tahu ya, nepo baby ya, nepotism baby atau apa, atau dia tidak menjadi teladan bagi kaum muda lain. Itu saya tidak mau mengakui representasi kaum muda seperti itu. Jadi saya rasa itu harus jadi refleksi bersama sih. Hanya muda saja tidak cukup, harus berintegritas. Ya. Kata kuncinya jangan sekadar muda. Orang muda itu perlu bijak dan juga perlu pandai dalam segenap perkara, terutamanya untuk menjadi pemimpin dan sebagainya. Saya rasa ada mesej jelas yang disampaikan oleh Margianta SJD, penulis dan juga founder Emansipate Indonesia. Kita memberi fokus berkaitan dengan ekonomi, kuasa hidup, poket rakyat dan sebagainya. Apapun, ini adalah analisis penting untuk kita faham secara menyeluruh bagaimana perjalanan pemilu 2024 itu berlaku bersama dengan anak muda, tetapi secara keseluruhannya. Bukan sahaja mewakili anak muda semata-mata, tetapi keseluruhan rakyat Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi ya Pak. Pak, Mas, semua saja bisa. Apapun, terima kasih kepada anda yang menonton. Saya Ihsan Yahya bersama dengan Fauzi Zain. Assalamualaikum dan jumpa lagi.